Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan lain sebagainya. Maka marilah kita gunakan nikmat itu untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir atau pembacaan kitab Tafsir Aisarut Tafasir yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita telah memasuki surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-29 hingga ayat 36 insyaallah ta'ala. Sebelumnya kita seperti biasa baca ayat-ayat dalam surat Al-Mutaffifin ini, yaitu ayat 29 hingga ayat 36. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita akan menyelesaikan penjelasan tafsir dari ayat terakhir di dalam surat Al-Mutaffifin ini. Kita baca dari ta'awudz secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Masya Allah. Ulangi ya, di ayat ke 31. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal araiki yanzurun. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Seperti itu. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Saling mengedip-ngedipkan matanya. Atau bisa juga ketika mereka melewati orang yang beriman, mereka mengedip-ngedipkan matanya. Jadi yang lewat itu bisa orang berimannya ataupun mujrimunnya, orang-orang yang berdosa tadi. Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Kemudian di ayat yang selanjutnya, wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tingkah laku orang-orang kafir. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir itu di dunia mereka terbiasa. Jadi ayat ini menunjukkan kebiasaan mereka. Mereka terbiasa menertawakan orang-orang yang beriman.
sebagai bentuk olok-olokan terhadap kaum mukminin. Mereka saling memberi isyarat dengan mata mereka untuk mengolok-olok dan merendahkan orang beriman. Mereka bergembira, bangga diri ketika telah berhasil merendahkan kaum mukminin. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap orang-orang mukmin telah tersesat dari jalan yang benar. Ya. Padahal tidaklah mereka diutus oleh Allah untuk mengawasi perbuatan orang-orang yang beriman. Ini terkait dengan perbuatan mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, dan dosa yang paling besar yang dilakukan mereka itu adalah berbuat kesyirikan dan mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa balasan yang baik itu diberikan kepada mereka. Maka di akhirat kelak orang-orang beriman berbalik menertawakan orang-orang kafir ketika mereka melihatnya di saat orang-orang kafir disiksa. Ya. Subhanallah. Ini jadi di dunia orang mukmin ditertawakan, disiksa oleh orang-orang kafir, maka kelak di surga orang-orang mukmin yang dulu diperlakukan demikian berada di dalam kenikmatan surga. Mereka memandangi, melihat orang-orang yang dulu di dunia itu menertawakannya. Mereka memandangi dengan penuh kenikmatan di surga. Berbalik keadaannya, mereka menertawakan orang kafir ketika mereka melihatnya di saat orang-orang kafir disiksa. Sedangkan orang-orang beriman di surga di atas dipan-dipan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tidaklah orang kafir dibalas dengan sebab perbuatan mereka di dunia terhadap orang-orang yang beriman. Seperti itu. Jadi balasannya itu setimpal sebagaimana dulu mereka juga berlaku demikian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan orang-orang yang berbakti di akhirat, setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan buruknya tingkah laku orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman di dunia, yaitu sebagaimana di ayat-ayat yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Innal ladzina yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti berada di dalam kenikmatan surga. Alal araiki yanzurun, mereka memandang, mereka berada di dipan-dipan dan mereka memandangi, dan seterusnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan buruknya tingkah laku orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman di dunia dengan olok-olok dan menertawakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa hal itu kelak di akhirat akan berbalik kepada orang-orang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala maksudkan untuk menghibur orang-orang beriman dan menguatkan hati mereka. Dan juga setelah menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin dari satu sisi dan menyebutkan keadaan orang-orang beriman dari sisi yang lain, Allah iringkan sifat balasan yang diterima kaum musyrikin setimpal dengan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman di dunia, supaya mereka mengetahui balasan dua golongan manusia secara bersamaan. Jadi secara bersamaan tapi kondisinya sangat jauh berbeda, dan sesuatu yang berbalik, tidak sebagaimana berbalik dengan kondisi dulunya di dunia. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala mengatakan mengenai ayat di dalam surat Al-Mutaffifin di akhir-akhir surat ini. Kata beliau rahimahullah, ba'dama bayyana ta'ala halal abrar fi daril abrar wa dzakara ma sya'allahu an yadhkur
min na'imihim targhiban wa ta'liman ba'da an dzakara fil ayati qablaha halal mujrimin wa ma u'idda lahum min azabin fi daril azabi. Setelah Allah Jalla wa'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang berbakti di kampung surga, negeri tempatnya orang-orang yang berbakti, dan Allah sebutkan kenikmatan yang mereka terima yang disebutkan oleh Allah sesuai yang Allah kehendaki sebagai dorongan dan pengajaran. Itu disebabkan setelah ayat-ayat sebelumnya tentang keadaan orang-orang yang berbuat dosa dan balasan berupa siksa bagi mereka di negeri penuh siksaan. Ini. Kemudian kata beliau, dzakara ta'ala huna fi khatimatis surati ma aujaba lil mujrimin wa huwa an-nar wa ma aujaba lil mu'minin wa huwa al-jannatu fa dzakara tarfan min sulukil mujrimin wa akhar min sulukil mu'minin. Di sini di akhir-akhir surat Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan yang pasti bagi orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa besar. Yang paling besar adalah kesyirikan dan kufur, yaitu bagi mereka itu siksaan api neraka. Dan balasan bagi orang yang berbakti yaitu surga. Lalu Allah sebutkan dua sisi sifat orang-orang yang berbuat dosa dan yang lain sifat orang-orang yang berbakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-29, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini diantara sifat atau perilaku orang-orang kafir adalah terbiasa menertawakan orang-orang yang beriman, ya, merendahkan, mengejek, mengolok-olok. Ya. Innalladzina ajramu ay ala anfusihim ay afsaduha bisyirki wasyarr wal fasad. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, yaitu orang yang berdosa, yaitu mereka itu telah berbuat buruk terhadap diri mereka sendiri, yaitu mereka merusak jiwa mereka sendiri dengan kesyirikan, keburukan dan kerusakan, ya. Sejatinya keburukan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Kemudian siapakah contoh dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa? Di zaman Rasulullah SAW di awal-awal diutusnya beliau SAW, di sini sebutkan Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wal Walid ibn al-Mughirah, demikian juga Al-Walid bin Mughirah, wal As wa ghairihim, demikian juga Al-As dan selain mereka. Ini adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy, pemuka musyrikin Quraisy yang sangat keras penentangannya kepada dakwah Islam, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak segan-segan untuk mengganggu, menyiksa kaum muslimin yang ketika itu adalah minoritas. Kanu minalladzina amanu, mereka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang ditertawakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya? Siapa? Contoh-contoh orang yang beriman di kala itu. Ka Bilal wa Ammar wa Suhaib wa Khubayb wa adrabihim min fuqara'il mu'minin. Contoh orang-orang yang beriman yang diperlakukan buruk, ditertawakan oleh orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah dan lain sebagainya, itu seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Khubayb dan yang semisal dari orang-orang fakir
dari kalangan mukminin. Kebanyakan yang ditertawakan ini adalah orang-orang yang fakir, miskin. Orang yang beriman tetapi fakir. Bagaimana tidak Bilal? Itu siapa Bilal? Itu adalah budak. Ya. Di antara bentuk siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah di siang hari yang begitu panas, beliau ditindih dengan batu yang besar. Seperti itu. Ditindih dengan batu yang begitu besar di terik matahari yang begitu panas di tengah-tengah gurun pasir. Coba bisa dibayangkan bagaimana siksaannya. Ya. Kemudian beliau hanya mengatakan apa? Ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Mengapa mereka disiksa seperti Bilal ini? Disiksa supaya kembali lagi kepada agama sebelumnya, yaitu agama penyembah terhadap berhala, menyembah berhala, agama musyrik, ya. Murtad lagi. Tetapi Bilal mengatakan ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kemudian Bilal ditertawakan oleh anak-anak seperti orang gila seperti itu. Nah, ini diantara siksaan yang dialami oleh Bilal. Demikian juga Ammar, Suhaib, Khubayb dan lain sebagainya dari kalangan orang-orang fakir. Dan kebanyakan dari mereka yang budak itu dibebaskan oleh sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kondisi kaum muslimin ketika baru awal-awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ini begitu berat, ya, minoritas. Makanya ada dua fase dakwahnya Rasulullah. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Ya. Di antara waktu yang tepat yang diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan adalah ketika, di antaranya adalah ketika sahabat Umar bin Khattab itu telah menyatakan masuk Islam. Ya. Seperti itu. Jadi kondisi kaum muslim itu begitu sangat susah sekali. Ya, mereka ditindas dan lain sebagainya seperti itu. Ini contohnya adalah Bilal. Ya, Bilal adalah muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengumandangkan adzan, yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan adzan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Apa perbuatan orang musyrikin tadi? Yadhakun, dohika yadhaku, yadhakun. Mereka menertawakan. Tertawanya mereka itu bukan tertawa untuk menghibur, tetapi apa? Istihza'an bihim. Tertawanya itu sebagai bentuk olok-olok, ngece ibaratnya, merendahkan, wasuhriyah, menghina kaum mukminin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kemudian di ayat yang selanjutnya, tadi yang pertama apa? Perbuatan mereka menertawakan, merendahkan kaum mukminin. Yang kedua adalah wa idza marru bihim yataghamazun. Ini juga bentuk olok-olok juga, tetapi dengan gerak tubuh, ya, bahasa tubuh, ya, seperti itu. Mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Pasti ada sesuatunya ini, mengedip-ngedipan. Nah, ini tentunya ada sesuatunya, mereka merendahkan kaum mukminin ketika itu, kalau lewat dihina seperti itu. Wa idza marru bihim fi syawari' Makkah wa haulal Masjidil Haram yataghamazun yushiruna ilaihim bil jifni wal hajib ala adatil mutakabbirin. Apabila orang yang beriman itu lewat di jalanan kota Mekah dan sekitar Masjidil Haram, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Mereka mengisyaratkan kepada mereka dengan kelopak mata dan alis mereka, sebagaimana ini merupakan kebiasaan perbuatan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Ya. Di tempat kita saja seperti itu nih. Kalau ada orang di
saling ini kan juga akan tersinggung. Nah, memang ini hal-hal yang tidak perlu kita, jangan sampai kita melakukannya demikian. Ya. Ini memang perbuatan orang-orang yang angkuh. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Saling mengedip-edipkan matanya. Kemudian yang ketiga, dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Mengapa mereka kembali dengan gembira? Karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan tadi, sudah menghinakan kaum mukmin, puas, gembira. Apabila mereka kembali kepada kaumnya di rumah-rumah mereka, mereka kembali dengan gembira. Wa idzan qalabu ay raja'u ila ahlihim fi darihim fi diyarihim in qalabu fakihin na'imina mu'jibin bihalihim farihina bima indahum. Apabila mereka kembali kepada kaumnya, in qalabu itu bermakna raja'u. Raja itu kembali kepada kaumnya. Ila ahlihim fi diyarihim, kembali kepada kaumnya di rumah-rumah mereka. Mereka kembali dengan gembira. Mereka bersuka cita, takjub dengan keadaan mereka sendiri, bergembira dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tingkah laku atau perbuatan orang-orang kafir, khususnya orang kafir musyrikin Mekah yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, bukan hanya gangguan secara lisan, secara fisik, secara isyarat, juga mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Ini kalau istilah zaman sekarang disebut apa ya? Menjatuhkan mental orang itu disebut apa? Bullying. Ini termasuk bullying enggak? Wah, ini bullying ini. Jadi membuli itu apa? Niru siapa? Perbuatannya mereka ini. Subhanallah. Jadi kata seorang psikolog, pembuli itu adalah orang yang sedang sakit mentalnya. Gitu. Makanya kalau beliau ngajarkan, salah satu psikolog itu, kalau di sekolah maka sampaikan secara umum bahwasanya pembuli itu adalah orang yang sedang sakit mentalnya, tanpa mengisyaratkan kepada siapapun, secara umum saja. Maka orang yang biasa membuli akan berarti saya sedang sakit ini. Ya, jadi tanpa langsung menyinggung langsung, tapi itu seperti itu. Ya. Nah, dalam masalah bully ini sedikit mungkin faedah dalam sisi pendidikan ya. Bahwasanya kasus pembulian itu penanganannya itu sebenarnya dikembalikan kepada dua sisi. Pertama, sisi pembuli, bahwasanya itu ada permasalahan dalam mentalnya dia. Maka kita terapi ya, kemudian itu ada masalah apa, kemudian dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi yang dibully. Biasanya kalau orang tegar ya biasa aja. Masalahnya insecure, apalagi lemah. Akhirnya ketika dibully jadi bahan-bahan si pembuli. Nah, ini sasaran empuk ini. Akhirnya dibully terus seperti itu ya. Ya, kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika usia sudah besar, sudah dewasa, itu masih membuli itu karena ada sesuatu yang belum tuntas pada dirinya. Masa-masa egosentrisnya itu belum tuntas. Ya. Jadi ketika masih usia kecil itu harusnya tuntas di situ. Jadi akhirnya atau ada sesuatu dia luka batinnya, akhirnya dia membalas di waktunya akan datang. Ya, melampiaskannya kepada siapa? Kepada teman-temannya, baik di media nyata atau di dunia nyata pun di dunia maya, seperti itu kan? Komentarnya begitu pedas dan seterusnya. Itu pembulian. Ya, seperti itu. Netizen kan sekarang masya Allah ya, netizen itu, ya kekuatannya luar biasa sekarang ini. Ya. Tapi ada positifnya. Saya ikut komentar juga waktu itu di sebuah grup tapi lingkupnya kecamatan.
ada persimpangan yang kalau kita lewat itu sulit karena dari dua arah itu sama-sama ini, jadi biasanya lampu merah tetap ini. Lah saya ikut komentar situ, ternyata setelah itu polisi itu berjaga banyak sekali. Jadi memang sepertinya memperhatikan dari komentar-komentar netizen itu ya. Oh, ada kasus ini. Demikian juga pernah dalam hal pembuangan sampah di sebuah lokasi. Besoknya ternyata ada Satpol PP jaga di situ. Jadi memperhatikan dari situ ternyata. Jadi ada sisi positifnya ya. Ya, seperti itu. Kemudian dari sisi siapa yang dibully, biasanya kalau kemandiriannya belum berhasil, dia mandiri ya, belum mandiri. Ya, pendidikan kemandiriannya itu belum sempurna ya. Biasanya anak-anak yang manja, yang tidak mandiri. Seperti itu. Jadi kalau dari kecil sudah terbiasa kemandiriannya dia dibentuk, insya Allah mau dibully kayak apa ini ya, seperti itu ya, nggak mempan nih berarti. Saya pernah sih beberapa kali dicurhati oleh santri itu, nggak betah dibully. Nah kamu mau saja dibully, kamu yang tegar dong, nanti dia itu akan capek sendiri. Lah nanti kalau ini dia marah saja, ya biarin aja, berarti kamu berhasil dalam membuat si pembuli marah. Seperti itu ya. Jadi dilihat dari dua sisi, seperti itu ya. Kalau sampai tindakan yang membahayakan fisik, jiwa, lah itu ya sudah harus ditangani karena ini sudah tindakan kriminal yang bisa membahayakan nyawa ya, seperti itu. Selama masih omongan atau itu, harusnya itu ditangkis dengan ketegaran seseorang ya. Seperti itu, wallahu taala alam. Ternyata orang musyrikin Quraisy ini mereka juga membuli kaum mukminin, dan ternyata yang dibuli siapa? Kaum-kaum yang lemah ya. Kaum-kaum yang lemah. Jadi jangan kita meniru mereka. Melihat orang yang tidak punya pekerjaan, biasanya malah direndahkan, bukannya malah dibantu, seperti itu. Ya. Demikian juga kita jangan memiliki andil di dalam mengolok-olok agama ini. Misalkan saya berapa kali lihat perang yang terjadi di Palestina sekarang, kok ada yang membuat semacam lelucon itu. Apapun bentuknya harusnya jangan. Ya. Ini kan harusnya empati yang kita munculkan. Itu malah buat semacam lelucon itu. Nah, ini kan enggak pantas lah bagi seorang yang beriman. Ya, seperti itu. Ya, kembali ke sini Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara tuduhan, mereka mengatakan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Dan gaya-gaya seperti ini pun berlaku kepada siapa saja yang berusaha istiqomah di atas ajaran yang benar. Rajin sholat, ada saja yang ngomong macam-macam, seperti itu. Apapun perbuatan kita mau baik, apa-apa itu pasti ada yang tidak suka, terlontar ucapan demikian. Apalagi seperti kita, Rasulullah, demikian juga para nabi dan rasul juga semuanya seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ayat 52, disebutkan di sana, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka didatangkan seorang rasul kepada mereka, melainkan mereka kaumnya itu mengatakan sahirun au majnun. Rasul tersebut adalah tukang sihir, rasul tersebut adalah orang gila. Subhanallah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa kata penulis di sini? Wa idza ra'awhum ay wa idza ra'a ulaikal mujrimun al mu'minin asyaru ilaihim wa qalu inna haula'i ladallun bitarkihim dinahum wa'tinaqa dini Muhammadin wa'tinaqi dini Muhammadin al-jadidi fi nadharihim. Apabila mereka orang-orang yang berdosa melihat orang-orang mukmin, mereka mengisyaratkan kepada mereka seraya mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang telah tersesat, yaitu menurut persepsi mereka dengan bahwasanya orang mukmin itu telah tersesat karena meninggalkan agama mereka sebelumnya.
dan menganut agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agama yang baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Menurut mereka itu tersesat, seperti itu. Ya. Kemudian disebutkan di sini di ayat yang selanjutnya, wa ma ursilu alaihim hafidin, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Ala a'malihim wa ahwalihim hatta yaqulu ma qalu wa innamahum mutataffilun yad'una ma laysa lahum likubhi sulukihim wa su'i fuhumihim, yaitu tidaklah mereka itu untuk menjaga perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan mereka sampai-sampai mereka mengatakan apa yang mereka ucapkan. Mereka demikian hanyalah penyusup, ya. Penyusup, ya. Buruknya karena keburukan tingkah laku mereka dan buruknya pemahaman mereka, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Allah berfirman fal yauma, pada hari ini. Hari ini apa? Yaitu yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman bergantian menertawakan orang-orang kafir. Sekarang gantian orang kafirnya yang ditertawakan ketika di akhirat kelak. Alal araiki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Alal araik ay al asirah dzat al hijal, yaitu mereka duduk di atas dipan-dipan yang penuh dengan permadani. Yang turun sambil memandangi ilal kufar, memandangi orang-orang kafir, wahum finnar, orang kafir tersebut mereka di neraka. Wa yadhakuna minhum, mereka menertawakannya. Wahum yu'adzabuna, dalam keadaan orang kafir tersebut dalam keadaan disiksa. Wala ajaba fi kaifiyati ru'yatihim lahum, ya. Tidak ada hal yang mengherankan. Jadi kok bisa di surga yang mendapatkan kenikmatan, kok bisa melihat apa? Orang kafir yang disiksa? Tidak perlu kita heran. Ini semua apa? Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mukmin bisa melihat mereka? Wahum finnar asfala safilin, orang kafir berada di neraka, di dasar neraka. Wal mu'minun, sedangkan orang mukmin fi a'la iliyin, berada di surga yang paling tinggi. Id al-bathu at-tilfiziyuni al-yawma qata'al ajaba wa abtalahu. Sekarang analoginya begini Bapak Ibu. Ya, tidak perlu heran bagaimana nanti mereka bisa melihati orang-orang kafir yang sedang disiksa. Ya. Jadi siaran televisi sekarang ini, siaran televisi yang kita insya Allah paham semua, ini bagaimana orang itu bisa melihat apa? Orang yang ada di mana, di belahan dunia mana, belahan bumi yang mana, ternyata kita bisa melihat di sini. Ini memutus keheranan dan mematahkan keheranan tersebut. Jadi tidak perlu heran. Lewat televisi saja bisa kita menyaksikan orang yang tidak ada di hadapan kita. Demikian juga nanti kelak di akhirat orang-orang penghuni surga bisa melihat bagaimana orang-orang kafir yang dulu menyiksa mereka itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, seperti itu. Gambarannya itu seperti nonton televisi, seperti itu. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun, sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Hal thuwibal kufaru ay hal juziyal kufaru ala af'alihim al-ijramiyah wal jawabu ma'lum mimma taqaddam id
wusifat haluhum wa bayyana adzabahum wa buyyina adzabuhum wal iyadu billah min adzabihi wa alimi iqabihi. Apakah orang-orang kafir diberi ganjaran atas dosa mereka? Jawabannya adalah telah disifati keadaan mereka dan dijelaskan siksaan mereka. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari azabnya dan pedihnya siksaannya. Wallahu alam. Ini dari sisi bahasa. Tuwiba itu adalah diberi ganjaran. Kok orang kafir itu diberi ganjaran? Maksudnya ganjarannya berupa siksaan ya, bukan ganjaran berupa pahala. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian sebagai penutup pada kesempatan kali ini dan sebagai penutup surat Al-Mutaffifin, kita sampaikan kesimpulan dari ayat-ayat terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di dalam ayat-ayat tersebut terdapat ancaman dari berbuat dosa dan para pelaku dosa. Ya. Ancaman dari perbuatan dosa dan ancaman dari para pelaku dosa, supaya kita tidak mendekatinya, seperti itu ibaratnya. Kita disuruh berhati-hati dari perbuatan dosa dan berhati-hati dari para pelaku dosa. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, di dalam ayat tadi terdapat penjelasan apa yang orang musyrik lakukan di Mekah selama dakwah Rasulullah SAW dan apa yang ditemui kaum mukminin berupa siksaan, ejekan, olokan, intimidasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, terdapat penjelasan bahwa kaum mukminin kelak akan melihat kaum musyrikin di neraka jahim. Mereka menertawakannya. Mereka berada dalam kenikmatan, kaum musyrikin berada di dalam neraka jahim. Ini. Kemudian yang keempat, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan para kekasihnya dan Allah menghinakan musuh-musuhnya. Seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwasanya musuh-musuh Allah itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin doa-doa kaum mukminin untuk saudara-saudaranya yang tertindas ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan hukuman balasan bisa di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat ketika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri karena waktu yang membatasi kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.